Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, khususnya para peserta didik baru yang telah diterima di SMK STEK Kota Tegal pada tahun ajaran 2021-2022. Kami mengucapkan selamat bergabung menjadi bagian dari keluarga besar SMK STEK Kota Tegal. Mengawali tahun ajaran 2021-2022, seluruh peserta didik baru wajib mengikuti kegiatan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah. Namun pada tahun ini kegiatan MPLS dilaksanakan berbeda karena pandemi COVID-19. Saat ini masih terus menjadi perhatian kita semua, sehingga untuk menghindari menularnya wabah ini, kegiatan MPLS kita gelar secara virtual atau daring. Kami berharap para peserta bisa mengikuti MPLS daring ini dengan semangat dan sungguh-sungguh, serta orang tua siswa tetap memantau dan membimbing anaknya mengikuti proses pengenalan lingkungan sekolah secara daring ini. Kita berdoa semoga wabah ini segera berakhir dan kita dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Amin, amin ya robbal alamin. Selama kegiatan ini berlangsung, kami berharap peserta didik baru dapat memperoleh pengalaman baru yang menyenangkan, mengenal teman-teman baru, para guru dan karyawan, seluruh komponen sekolah beserta norma budaya dan tata tertib yang berlaku di dalamnya. Dan yang paling utama adalah mengenal lingkungan sekolah sebagai wawasan Wiyata Mandala, tempat kalian belajar selama 3 tahun ke depan. Semoga kegiatan ini dapat menjadikan peserta didik baru sebagai insan yang beriman, disiplin, dan unggul. Sukses untuk Ananda semuanya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi kita semua. Amin. Saire, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di sini saya ditugasi oleh panitia untuk menyampaikan tentang pengenalan kurikulum 2013 yang ada di SMK STEK Kota Tegal. Saya buka dulu untuk sebelum saya memberikan materi terkait dengan kurikulum 2013 di SMK STEK Kota Tegal. Saya memperkenalkan diri, saya buka kurikulum vitae saya. Ini kurikulum vitae saya. Nama saya Indra Setiawan. Tempat tanggal lahir Tegal 8 Juni 79. Alamat Jasem, Jalan Parapat 5, agama Islam. Lulusan S1 Teknik Elektro tahun 2003 di Universitas Islam Malang. Instansi SMK STEK Kota Tegal sebagai guru produktif TKJ. Dan saya juga sebagai dosen di Poltek Muhammadiyah Tegal. Riwayat jabatan, saya di SMK STEK sebagai Wakil Kepala Bidang Kurikulum dari tahun 2019 sampai sekarang. Saya juga sebagai Kepala Jurusan TKJ dari tahun 2009 sampai sekarang. Saya juga pernah menjabat Pembina OSIS dari 2017 sampai 2019. Saya juga sebagai diamanati oleh Microsoft, yaitu sebagai trainer Microsoft 365. Untuk pengalaman organisasi yang sekarang saya lakukan, yaitu saya ketua koperasi dari tahun 2020 sampai sekarang. Saya punya komunitas namanya Gemas, Gerakan Membersihkan Masjid. Ya, saya juga sebagai di luar sekolah, kegiatan sekolah, misalnya hari Ahad saya bersama komunitas yang peduli dengan kebersihan masjid, itu bersih-bersih masjid keliling di Kota Tegal setiap minggu. Jadi saya setiap minggu itu ada kegiatan sendiri, beramal melalui kegiatan Gemas ini, Gerakan Membersihkan Masjid.
Berikutnya riwayat pengajar. Saya pernah mengajar di SD Panggung 7, SD Slerok, dan Margadana 3 Kota Tegal dari tahun 2004 sampai 2005. Yang kedua, pernah mengajar di SMA Negeri 1 Kersana Brebes dari tahun 2007 sampai 10. Yang ketiga, saya pernah mengajar di SMK Seka Merdeka dari tahun 2009 sampai 10. Saya juga pernah mengajar di MAN Kota Tegal dari tahun 2010 sampai 2015. Saya juga mengajar di SMK Istek Kota Tegal dari tahun 2006 sampai sekarang. Saya juga malamnya mengajar di Poltek Muhammadiyah Tegal dari tahun 2007 sampai sekarang. Itu kurikulum VT saya sebagai awal. Selanjutnya saya akan memberikan materi tentang kurikulum. Pengenalan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 itu sudah diterapkan dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK itu sudah merata. Jadi di mana kurikulum ini adalah perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Di mana kurikulum SMK SD memiliki 2 kompetensi keahlian, yaitu teknik kendaraan ringan otomotif atau TKRO, yang kedua adalah teknik komputer jaringan TKJ, serta ada tambahan mata pelajaran ciri khusus, di mana ini mata pelajaran ini sama dengan kayak di MTS, ya, itu ada akidah akhlak, aswaja, fikih, dan Al-Quran hadis. Kami harapkan siswa peserta didik di SMK STEK tidak hanya pintar di TKR atau otomotif dan komputer, tapi punya akhlak yang baik. Jadi di SMK STEK ada tambahan mata pelajaran tentang keagamaan. Berikutnya adalah struktur dan muatan kurikulum. Jadi yang pertama ini ada otomotif atau teknik kendaraan ringan. Untuk struktur dan muatan kurikulum di sini ada 3 item. Yang pertama muatan nasional, yang kedua muatan kewilayahan, yang ketiga muatan peminatan kejuruan. Untuk muatan nasional itu ini umum, ada PABB atau PAI, ada PPKN, ada bahasa Indonesia, matematika, sejarah, bahasa Inggris. Sedangkan muatan kewilayahan ada seni budaya, PJOK, olahraga, dan bahasa Jawa. Terus ada muatan peminatan, di sini ada 3, dasar bidang keahlian, dasar program keahlian, dan kompetensi keahlian. Di mana dasar bidang keahlian itu ada SIMDIK, simulasi digital atau TIK di sini. Ada fisika, kimia. Itu diamput di kelas 1, semester 1 dan 2. Sedangkan dasar program keahlian itu ada gambar teknik otomotif, teknik dasar otomotif, pekerjaan dasar otomotif. Ini juga diamput di kelas 1, semester 1 dan 2. Untuk yang ketiga, kompetensi keahlian ada pemeliharaan mesin kendaraan ringan, pemeliharaan sasis dan pemindahan tenaga kendaraan ringan, pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan, dan PKK, produk kreatif perusahaan. Mana ini diambil di kelas 2 dan kelas 3, semester 1 dan 2. Berikutnya adalah struktur dan muatan kurikulum TKJ, teknik komputer dan jaringan. Dimana untuk muatan nasional dan muatan itu sama kayak TKR tadi sudah dijelaskan. Yang berbeda adalah di muatan peminatan kejuruan. Yang pertama dasar bidang keahlian ini sama, TKR juga ada yang namanya simulasi digital dan komunikasi digital, ini SIMDIK atau TIK itu sama, TKR juga ada, fisika ada di TKR, kimia juga ada. Yang berbeda di dasar program keahlian, kalau TKJ itu sistem komputer, KJD komputer jaringan dasar, ada PD pemrograman dasar, ada
DDG ada dasar desain grafis, ini diampu di kelas 1 ya. Terus kemudian ada kompetensi kalian, ada teknologi jaringan berbasis luas, ada administrasi infrastruktur jaringan, administrasi sistem jaringan, teknologi layanan jaringan, produk kreatif dan perusahaan atau PKK. Ini diampu pada semester 1, semester 3, 4, yaitu di kelas 2 dan kelas 3. Agenda kurikulum, ini saya secara garis besar agenda kurikulum SMSTEK itu ada MPLS yang sekarang sedang dijalankan. Kemudian yang kedua KI, kunjungan industri. KI ini nantinya biasanya itu kalau keadaan normal ya, itu ini pada waktu kelas 1 itu KI kunjungan industri ke perusahaan, biasanya ke Jakarta. Kalau di MTS atau SMP itu study tour, tapi kalau di SMK itu kunjungan industri, di mana nanti untuk awalnya itu ke industri dulu paginya. Kalau otomotif itu biasanya ke perusahaan mobil ya, Suzuki ya. Kalau biasanya ke situ, kalau TKJ itu ke Telkom untuk jaringan. Nanti kalau sudah selesai dari kunjungan industri sampai siang, habis itu baru ke tempat wisata. Itu KI, kunjungan industri. Berikutnya adalah PKL. PKL praktek kerja lapangan, ini wajib diikuti oleh anak-anak SMK dimanapun. Ini kalau di SMK STEK itu mulai bulan Desember. Nanti selama 4 bulan, Desember, Januari, Februari, Maret. Nanti dari selama 4 bulan ini tidak ke sekolahan, jadi ini kelas 2 ini langsung dari rumah ke tempat PKL ya. Kalau TKR itu biasanya ke bengkel, kalau TKC itu ke kantor atau tempat komputer, bengkel atau servis komputer. Kemudian yang keempat itu ada ekstra kurikuler, di mana ada setir mobil, mekanik sepeda motor, pramuka, OSIS, tilawah, BTG, hidro, desain grafis, komputer, dan lain-lain. Nanti silahkan tinggal pilih ekskulnya. Kemudian ada business center, untuk tahun ini akan dibuka business center, di mana ini untuk kegiatan bisnis ya. Jadi lulusan SMK itu tidak hanya kerja di perusahaan, tapi bisa berbisnis atau wirausaha, juga bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Kemudian yang keenam ada LPK, ini lagi proses perizinan lembaga pelatihan kerja, nanti untuk kegiatan siswa juga sama alumni rencananya untuk menggandeng alumni, terutama alumni yang belum kerja. Kami istilahnya membuat pelatihan untuk mereka biar bisa berwirausaha. Kemudian yang ketujuh itu ada LSP, ini juga lagi proses pembuatan lembaga sertifikasi profesi. Sekarang semua SMK itu sudah mulai menggunakan LSP, di mana nanti para siswa itu sudah mempunyai sertifikasi nasional, jadi bisa kerja diterima di seluruh Indonesia, bahkan bisa di luar negeri karena sudah memiliki sertifikat profesi atau kompetensi. Kemudian yang kedelapan, kerjasama dengan IDUKA, yaitu industri, dunia usaha, dan kerja, di mana untuk TKR itu sudah kerjasama dengan Nasmoko, Toyota. Kalau TKC kerjasama dengan Bisnet ya. Dan masih ada kerjasama dengan yang lain, jadi tidak usah khawatir, nanti banyak perusahaan atau tempat untuk PKL, untuk siswa PKL. Itu salah satunya, itu secara garis besar agenda kurikulum. Untuk aspek penilaian di SMK itu ada 3, yaitu pengetahuan, di mana nanti penilaian ini diperoleh dari mid semester ya, PTS. Kemudian ada PAT,
atau PAS ya, penilaian akhir semester ini untuk pengetahuan dan ulangan-ulangan serta penugasan. Yang kedua adalah keterampilan di sini nanti penilaiannya adalah berupa praktek, penilaian praktek ya, dan proyek serta ujian-ujian LSP tadi untuk keterampilan. Kemudian yang ketiga adalah sikap dan perilaku. Ini juga penting karena sikap dan perilaku baik itu sekarang perusahaan membutuhkan orang-orang yang bersikap jujur, yang baik ya, karena jika siswa itu pintar dalam bidang komputer atau otomotif tapi sikapnya sangat jelek sekali, sering telat di perusahaan itu, kemudian suka ngambil barang, percuma. Jadi sikap ini penting, nilai sikap. Nanti penilaian ini sesuai dengan ketentuan itu minimal B. Itu bisa naik kelas atau lulus. Jadi ini sangat penting sekali, sikap dan perilaku untuk kegiatan belajar mengajar. Demikian untuk pengenalan kurikulum secara garis besar sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.